semua kaya. Ada anggaran APBN yang digelontorkan ke rekening desa namanya DD, hampir di atas 1 miliar. Jadi kalau bicara desa miskin, masyarakat miskin, ini yang kurang benar. Kenapa miskin? Hanya miskin inovasi, hanya miskin keberanian. Nah, maka kita harus berani menemukan potensi yang ada. Tanah sawah pekarangan yang ada di pinggir kali, pinggir sungai Ponggok juga tidak berdaya pada saat itu. Hanya bisa ditanami pohon pisang yang dijual 100.000 sampai 200.000 per meter persegi, tidak laku tanah pekarangan yang ada di pinggir kali, pinggir sungai. Tapi setelah kita alih fungsikan, kita keduk untuk dibuat sebuah perkolaman untuk budidaya ikan nila. Sekarang hasilnya sangat-sangat melimpah. Sehingga banyak orang berduit, banyak investor yang berduyun-duyun rame-rame pengen membeli tanah yang ada di pinggir kali, pinggir sungai Ponggok dengan menawar 1 juta sampai 2 juta per meter persegi. Sekarang masyarakat kami sudah tidak lagi memperjualkan tanah pekarangan yang ada di pinggir kali, pinggir sungai. Ini salah satunya potensi yang benar-benar harus kita kenali. Yang pertama adalah kita harus bisa meningkatkan sumber daya manusia. Yang mana sebuah desa pasti mempunyai sebuah potensi sumber daya alam. Tapi kalau kita tidak punya SDM, maka kita akan menjadi penonton. Justru yang menjadi pemain, orang yang berduit, orang kota. Kasihan warga masyarakatnya Pak Sarman, tatkala hanya menjadi penonton saja. Sehingga dengan adanya menggali potensi ini, sekarang pendapatan kami yang awalnya di tahun 2001 hanya 14 juta per tahun, tapi saat ini di tahun 2015, 16, 17, 18 sudah bisa mencapai 5,6 miliar. Ini salah satunya PAD dari BUMDes, karena BUMDes kami di tahun 2018 sudah bisa mencapai pendapatan kotor 16,4 miliar. Jadi diatur di ADART harus berapa masuk ke PAD desa, ini diatur di ADART. Juga untuk fee, gaji, penasehat, pengurus BUMDes ini 15%. Untuk cadangan modal 10%. Untuk biaya pendidikan, kesehatan, CSR-nya BUMDes ini 10%. Untuk badan pengawas ini 10%. Dan juga tentunya juga ada untuk pengembangan usaha BUMDes. Kita kembalikan 25% untuk mengembangkan usaha BUMDes sesuai dengan potensi dan apa-apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan kearifan lokalnya, sehingga usaha-usaha yang ada di desa dikelola BUMDes ini ternyata bisa untuk meningkatkan perekonomian yang ada di desa. Salah satunya di desa Ponggok ini bisa mensejahterakan masyarakatnya. Kami mempunyai program 1 rumah 1 sarjana. Bagi masyarakat yang miskin, bagi masyarakat yang mampu, baik itu kuliah di swasta, kuliah di negeri, semua biaya kuliah dibiayai dari desa. Dan kami masih mempunyai program unggulan untuk masyarakat desa, yang mana bagi masyarakat kami yang mandiri, semua premi BPJS dibiayai dari desa, kecuali PNS, TNI Polri, dan pegawai swasta. Dan masih ada lagi sejak tahun 2013, desa kami sebagai desa unggulan sudah bisa merehab rumah tidak layak huni sebanyak 173 rumah tidak layak huni. Inilah kira-kira tatkala kita bisa menggali potensi, dikelola dengan baik, dengan benar dan transparan atas dukungan para kepala desa, khususnya seperti Pak Sarman, kami bisa berdiri kokoh di bumi pertiwi, yaitu NKRI. Oke, terima kasih Pak Sekda, tadi penjelasan tentang dari tahun kapan sampai sekarang. Kita untuk ini kita break dulu, kita ikuti pesan-pesan berikut ini.